untuk prakteknya. Saya buka Visual Studio-nya. Nah, kita buat project baru. Praktikum pertemuan 2 kelas C. Kelas B, kelas C. Select folder. Praktikum 2 aja, kelas C. Saya simpan, saya okekan. Nah, saya mau contohin terlebih dahulu sama kalian bagaimana cara mendeklarasikan variabelnya. Nah, kita udah buat form baru. Saya contohin aja untuk praktek yang pertama kemarin. Sama, jadi saya mau jelasin label. Kita buat sebuah label. Nah, kita buat dia text box. Lalu kita buat dia button. Tampilkan nama. Masukkan nama Anda. Nah, kan kita udah desain dia. Nah, dari textbook 1 ini nanti kita isi nilai variabelnya. Itu nanti kan di sana operator penugasannya. Nah, caranya gimana? Jadi ada event di sana, ada kejadian di sana itu. Kejadiannya apa? Saat tombol nama, bukan tombol nama, saat tombol tampilkan nama ini ditekan, dia akan melakukan operasi apa? Dia akan melakukan operasi operator penugasan dan concatenation. Penugasannya itu apa? Dia membuat sebuah variabel, lalu mengisi nilai ke variabel itu, lalu menggabungkan nilai dari variabel itu ke sebuah pesan. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Kita double klik tombol tersebut, tombol tampilkan nama tadi. Jadi kita deklarasikan dulu nama variabelnya. Dim, seperti yang Andre tadi tanya ya. Dim itu apa sih? Nah, dim itu kita mendeklarasikan nama. Dim, nama, as. Kata kunci untuk mendeklarasikan tipe data, kita buat string. Lalu, apa yang dilakukan? Nah, kita melakukan assignment, penugasan. Jadi kita proses di sana, kita instruksikan ke komputer untuk programnya memasukkan nilai dari text box ke dalam variabel nama. Nama sama dengan nilai dari text box yang sudah kita buat, text box 1 titik text. Lalu apa? Lalu kita memproses tampilkan pesan message box nama Anda adalah, ini dia operator concatenation-nya, tambah lalu variabel nama.
Lalu kita jalankan. Masukkan nama Anda. Kita masukkan namanya adalah Andre. Tampilkan nama. Nah, nama Anda adalah Andre. Oke kan? Saya tutup. Di sini kita udah deklarasikan sebuah variabel. Variabelnya itu nama. Lalu kita lakukan proses pemasukan nilai, penugasan. Itu memasukkan nilai dari text box ke nama. Lalu kita tampilkan ke pesan. Concatenation nama. Nah, di sini kita udah terapkan 3 deklarasi variabel dan tipe data, nama, assignment, dan penugasannya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Saya, Pak. Sebentar. Siapa yang mau tanya? Saya, Pak Immanuel, Pak. Ah ya, gimana, Dek? Itu, Pak, kan tambah nama kalau kita pakai dan tadi bisa kan, Pak? Bisa. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Atau kita praktekin aja sebentar. Dan apa yang terjadi? Andre. Bisa kan? Iya, Pak. Bisa lihat ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Supaya saya lanjut ke praktek yang lainnya. Nah, itu kan kita sudah buat assignment di sana, concatenation di sana, dan deklarasi variabel. Nah, contoh lain saya mau tunjukin. Misal kita buat form baru. Di sini saya mau tunjukin. Saya udah tunjukin kemarin belum sama kalian untuk buat kalkulator tambah kurang bagi kali. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Nah, saya mau tunjukin sama kalian itu prakteknya itu untuk tambah kurang bagi kali. Jadi di sana nanti saya terapkan variabel lokal dan variabel global. Contohnya begini. Kita buat form kalkulator. Oke. Kita desain formnya. Text box. Bilangan pertama. Bilangan kedua. Lalu saya ambil sebuah button. Penjumlahan. Oke. Saya copy aja. Ini untuk pengurangan. Ini untuk perkalian. Ini untuk pembagian. Jadi, kita mau jumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua.
Oh, saya mau tambahkan lagi untuk hasilnya. Text box. Nah, Pak. Hasil. Nah, semua bisa lihat ya. Siapa? Oke. Jadi pertama kita lakukan aksi event itu di tombol penjumlahan. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Dim bilangan 1 as integer. Kan kita akan lakukan operasi aritmatika. Jadi kita definisikan variabel itu dengan tipe data integer. Integer. Nah, jadi waktu saat kalian mengetik script itu, saat ngoding itu, supaya dia muncul pilihan, itu namanya auto suggestion. Jadi ketik dim nama variabelnya bilangan 2 as. Dia kan muncul tuh otomatis di sini. Biasanya dia ada yang minta tombol kontrol dan tombol spasi untuk diketikkan supaya dia ini auto complete ini auto suggestion ini muncul. Integer. Nah, dan kita mau deklarasikan juga untuk si hasil. Tim hasil sama dengan juga integer. Kok sama dengan as integer. Kan di sini penjumlahan. Lalu kita mau isi nilai hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kan gitu ya? Untuk penjumlahan. Kita deklarasikan dulu variabelnya, lalu kita deklarasikan juga variabel hasil, lalu kita lakukan operator penjumlahan dan nah di sini operator aritmatikanya kita jumlahkan dan kita masukkan ke dalam nilai hasil. Lalu kita tugaskan lagi, assignment lagi, hasil ini kita masukkan ke dalam text box 3. Text box 3 titik teks sama dengan hasil. Oke, kita proses. Oops, masih yang tadi ya muncul ya. Nah, kemarin saya udah tunjukin sama kalian cara ngaturnya dia yang mana lebih dulu muncul itu dari menu project ke propertiesnya, praktikum properties, kita pilih formnya, itu kalkulator, lalu kita simpan, kita tutup ini, lalu kita jalankan. Nah, kan sekarang sudah yang kalkulator. Jadi, kita masukkan nilainya, nilai kedua, lalu kita jumlahkan. Oops, kenapa dia? Oh, masih kosong karena apalah di sini masih kosong coba? Saya tanya dulu. Ada yang tahu? Kalian bisa lihat baris programnya itu. Apa yang belum saya lakukan di sana? Apa yang saya ketinggalan, kelupaan? Cetak Kenapa hasilnya, Pak. Kenapa? Cetak Mencetak hasil. hasil. Hasilnya kan udah saya cetak di sana. Ke dalam textbox 3. Tapi kan hasil itu adalah penjumlahan. Gimana? Belum dimasukkan ke menu penjumlahan, Pak. Bukan belum dimasukkan ke penjumlahan. Bilangan 1 dan bilangan 2 itu kan kita masih deklarasikan. Kita masih deklarasikan saja. Kita belum tahu dia dari mana datang nilainya kan gitu.
ya kan? Iya, Pak. Nah, kita belum instruksikan di sana bilangan satu dan bilangan dua itu dari mana, kan gitu. Jadi logikanya itu tadi harus diiniin, harus diperhatiin. Jadi bilangan satu sama dengan text box satu titik teks. Bilangan 2 sama dengan text box 2 titik teks. Nah, di sini kan kita baru memasukkan ininya, baru kita memasukkan nilai si bilangan satu dan bilangan 2. Jadi di sini tadi secara default nilainya itu adalah 0. Kita deklarasikan integer aja. Jadi 0 tambah 0 kan dia masih 0. Sekarang kan kita sudah memasukkan nilainya bilangan 1. Nah, bilangan 1 itu dari textbox 1, bilangan 2 dari textbox 2. Nah, sekarang baru benar 10 tambah 5. Ya kan? Benar, Pak. Udah paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Nah, saya tutup. Ini kan kita deklarasikan secara lokal. Dia hanya di button ini aja dikenali. Jadi, kalau kita mau lakukan di tombol pengurangan, jadi kita harus ketik lagi dia. Kan berulang kali jadinya kan. Ini bisa aja sih. Kita kopikan, kita pastikan di sini, lalu kita kurangkan. Kita jalankan. 10, 10 kurang 5, 5. Mana dia? Nah ini, 5. Jumlahkan 15, kurangkan dia 5. Ya kan? Iya, Pak. Tapi berulang kali. Berulang kali kita deklarasikan ini. Kalau dia akan digunakan di dalam program ini semuanya nanti banyak yang menggunakan, kenapa nggak kita buat dia di atas? Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus. Sepuluh, 5. 15, 5. Perkalian belum, pembagian belum. Nah, di sini kan udah kelihatan saat kapan dia butuh dideklarasikan secara global, saat kapan dia butuh dideklarasikan secara lokal. Udah dapat kan? Udah paham kan? Izin, Pak. Ya, gimana? Maksudnya global secara lokal gimana itu, Pak? Global itu dia di dalam ini semua nanti akan dikenali di program ini. Kalau di sini aja kan dia nggak akan dikenali di objek yang lain. Nah, kan dia error nih. Karena dia belum dideklarasikan kan gitu. Bilangan satu is not declared. It may be increased to its protection level. Nah, kita deklarasikan di sini. Oke, si tombol satu kan kenal dia, nggak akan error kan? Kan nggak akan error lagi dia kan? Tapi si tombol Iya, 2 Pak. nggak Iya, Pak. kenal. Tombol 2 nggak kenal. Bilangan satu is not declared. It may be inaccessible due to its apa nih? Protection level. Dia nggak kenal di sini. Berarti kita harus deklarasikan lagi. Ops, sebentar. Kenapa sih ini? Seperti ada yang lengket.
Nah, kan dia nggak akan kenal. Kalau kita harus deklarasikan lagi di sini, kan berulang kali kan? Kenapa nggak sekali aja di sini? Lalu yang ini kita hapus. Saya contohkan lagi untuk ke perkaliannya, supaya makin kelihatan. Nah, kita kalikan di sini. Lalu ke pembagiannya. Kita bagikan di sini. Nah, kan kita hanya sekali aja, supaya lebih rapi, supaya kelihatan semua baris. Sebentar. Nah, kan kita hanya sekali aja deklarasikan dia. Jadi maksudnya secara global itu sekali saja. Oops, label. Jadi sekali saja kita deklarasikan, udah dia ini dikenali di semua objek. Di objek button 1 dikenali, objek button 2 dikenali, button 4 dikenali, button 3 dikenali. Ini urutannya nggak masalah sih mana lebih dulu. Itu karena mana lebih dulu kita klik aja tadi. Sini juga nggak masalah, biar lebih berurut. Kurang lagi. Udah paham maksudnya dia lokal sama global tadi? Sudah, Pak. Oke, jadi global itu dia akan dikenali di sini, akan dikenali di sini juga, akan dikenali di sini juga, akan dikenali di sini juga. Nah, kalau yang tadi dia, oh belum, kalau yang konstanta saya belum tunjukin. Nanti kita buat kasus juga untuk yang konstanta. Nah, ini dulu seperti ini. Kalau kita jalankan ini sekarang, semua jalan nggak menurut kalian? Jalan, Pak. Oke. Untuk pembagiannya dia nggak akan jalan. Atau kalaupun jalan, hasilnya pasti salah. Misalnya 11 kali 2, di bilangan keduanya itu 2. Kita jumlahkan adalah 13, kita kurangkan adalah 9, kita kalikan adalah 22, kita bagi, kenapa 6? 11 bagi 2 kan bukan 6. Tipe Harusnya data, 2. Tipe data, benar. Siapa tadi yang jawab? Andrew, Pak. Oke. Ini zoom-nya akan out. 10 menit lagi. Kita ambil 2 sesi ya untuk prakteknya ya. Oke. Nanti saya mau Oke, tunjukin sama Pak. kalian. Oke, nanti saya mau tunjukin sama kalian itu untuk yang ininya. Untuk yang konstantanya. Jadi tipe datanya kita rubah dulu. Si hasil ini adalah double. Double. Nah, baru benar. 11, 2, bagi. Baru dia 5,5. Kita rubah tipe datanya. Nah, saya mau tampilkan dalam pesan dong seperti yang tadi. Bisa nggak? Hasil penjumlahan bilangan. Saya nggak usah bilang bilangan lah. Saya gabungkan aja. Bilangan 1. Bilangan 1 saya tambah lagi dengan dengan bilangan 1 dengan bilangan 2
sama dengan hasil. Nah, jadi nanti akan muncul di sana hasil penjumlahan bilangan 1, nilainya ya, nilainya dengan nilai bilangan 2 sama dengan hasil. Ini error nggak menurut kalian? Ini akan error. Kenapa? Karena yang bisa di-concat itu adalah string. Sementara hasil di sini masih double dan integer. Dia akan error. 11, 2. Nah, error. Dia bilang, conversion from string hasil penjumlahan to type double is not valid. Nggak boleh. Jadi kita harus konversikan dulu dia ke string. Jadi ingat catatannya di sana, yang akan kita concat adalah string. C string dari nilai hasil. C stringnya itu dia function. Function untuk mengkonversikan. Nah, start 11 dan 2. Kita jumlahkan. Ops, kok masih error? CSTR, hasil penjumlahan the type double is not valid. Masih error dia. C string. Sebentar, kita lihat panduannya tadi. Konversi C string. Harusnya sih di sini sudah berhasil kita konversikan dari double ke string. Ini jumlahnya akan out. Kalian udah absen? Kita lihat errornya nanti di sesi 2. Udah absen semua belum? Udah, Pak. Oke. Nanti kita lanjut di sini ke sesi 2-nya. Kalau ada yang mau tanya nanti di sesi 2-nya kita bahas. Bentar ya, saya ambil absen kalian. Nanti keburu ketutup lagi. Chat, save. Oke. Oke, sebentar. Screen sebentar ya. Screen.
Halo adik-adik semua. Kita lanjut Ya, di Pak. sesi 2-nya ya untuk prakteknya ya. Supaya kita lihat error yang tadi kenapa. Ini Zoom-nya akan tertutup. Oke, Pak.